Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Nah, soleh solihah, kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Nah, penasaran apakah itu dongeng? Yuk simak video berikut. Nah, dongeng sendiri merupakan cerita hayalan. Nah, berarti ceritanya tidak nyata ya. Dongeng bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh dalam dongeng bisa berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, contoh dongeng. Ini ada timun mas, ada bawang merah dan bawang putih, ada malin kundang, dan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis dongeng. Nah, jenis-jenis dongeng ini ada banyak ya macamnya, mulai dari mite, legenda, fabel, hikayat, juga ada parabel. Nah, mite sendiri itu termasuk dongeng yang berlatar belakang tentang sejarah. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya ada Nyi Roro Kidul, kemudian ada Joko Tarub, ada Dewi Nawang Wulan, dan ada masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya ada legenda. Nah, legenda sendiri yaitu dongeng yang menceritakan tentang peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Nah, contohnya sendiri ada legenda Banyuwangi, legenda Danau Toba, dan bahkan ada legenda Ratu Kalinyamat. Pasti kalian semua tahu dong Ratu Kalinyamat. Selanjutnya ada fabel. Nah, fabel yaitu dongeng yang tokohnya hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Tentu yang paling tidak asing bagi soleh solihah ada fabel tentang si kancil nyolong timun. Wah, itu pasti kalian tidak asing ya. Kemudian ada fabel ulat yang sombong, kerbau dengan harimau. Nah, pokoknya fabel itu tentang cerita hewan yang karakternya hewan. Kemudian selanjutnya ada hikayat. Nah, hikayat sendiri termasuk dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya saja ada hikayat Abu Nawas. Kemudian ada hikayat petani, hikayat seorang kakek dan seekor ular, wah, dan masih banyak lagi tentunya. Dan yang terakhir ada parabel. Nah, parabel sendiri termasuk dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya Malin Kundang. Nah, Malin Kundang tentunya ada pesan moralnya. Pesan moralnya yaitu agar tidak durhaka kepada orang tua dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dalam dongeng. Nah, unsur-unsur dalam dongeng ini juga ada banyak ya. Yang pertama ada tokoh. Nah, tokoh ini terhadap pelaku atau karakter dalam dongeng. Kemudian ada latar. Nah, latar sendiri ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Nah, latar tempat mungkin tepatnya di mana, di desa, di kota. Latar waktu itu siang atau malam. Nah, suasana dalam dongeng entah mencekam, entah menyenangkan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Sifatnya entah baik, entah jahat. Nah,
dan masih banyak lagi. Kemudian alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Kemudian yang terakhir ada pesan. Nah, pesan yaitu apa yang ingin disampaikan dari penulis kepada si pembaca. Apa pesannya? Gitu. Nah, ini tadi ada karakter tokoh dalam dongeng. Nah, karakternya ada 3. Yang pertama ada protagonis, yaitu karakter yang memiliki karakter baik atau disukai. Nah, kalau protagonis itu karakternya baik. Kemudian antagonis, ya, antagonis itu karakternya jahat atau tidak baik. Kemudian ada tritagonis, ya, tritagonis itu karakternya penengah. Ya, dia penengah dalam suatu cerita. Nah, ini tadi ada pesan dongeng. Nah, dongeng tentunya biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Cara menyampaikan pesan dalam dongeng yaitu cara menemukan pesan dalam dongeng yaitu dengan membaca atau menyimak dongeng dengan cermat, karena di setiap bacaan dalam dongeng itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan dari penulis kepada pembacanya.